Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar semua anak-anak Tuhan? Saya percaya kita semua ceria pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita dapat bersama lagi, bertemu lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sebelum kita memulakan kebaktian online kita, saya ingin memberikan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10. Di sini dikatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Puji Tuhan, sungguh indah sekali firman Tuhan ini, memberi kekuatan semangat kita semua, ya, haleluya. Nah, akhir-akhir ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, banyak perkara yang kita dengar, ya, yang kita dengar tentang, ya, kadang-kadang ada yang kita dengar menakutkan, ada yang membimbangkan, ya. Nah, firman ini memberi jawaban kepada semua perkara dalam kehidupan kita. Kita mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Kita mempunyai Bapa di surga yang menjaga dan memelihara kita, dan yang membawa kita kemenangan demi kemenangan setiap langkah kehidupan kita setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara-saudara, jangan kemana-mana, ya. Kita akan tetap terus berada dalam kebaktian online ini bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Kita sebentar lagi kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Dan kemudian kita akan mendengar firman Tuhan, dan kita akan mendengar kesaksian, ya, yang memberkati kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya, ya. Nah, mari kita berdoa untuk memulakan kebaktian online kita pada pagi hari ini. Haleluya. Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang telah menuntun dan memimpin kami, sehingga kami ada pada pagi hari ini untuk bersama-sama dalam kebaktian online ini. Tuhan berkati dan jamalah kami, biar Roh Kudus memenuhi kami semua, memberi kami sukacita, damai sejahtera. Hadirat-Mu memenuhi tempat kami di mana kami menyembah, memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan berkati semua mereka yang melayani pada pagi hari ini. Berkati tim pujian penyembahan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kesaksian, menyampaikan firman-Mu. Berkati mereka semua Tuhan, dan supaya pada pagi hari ini biar Tuhan Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Nah, saudara, siap semua? Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan tim CCC Bongkol akan membawa kita dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, apa kabar? Selamat pagi kepada semua para jemaat di mana saja Anda berada. Hari ini merupakan hari yang begitu luar biasa. Kita dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi ini kita sama-sama membaca firman Tuhan yang saya penting dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-26. Demikian berkata, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sekali lagi, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, maka sepatutnya lah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan kita maha besar. Haleluya. Raja
Kami terus menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk segala perkara yang baik yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam jalan indah terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur
Banyak perkara yang kau kerjakan dalam
Tak henti-henti kami memuji dan menyembah kami Yesus. Sebab Engkau melakukan perkara yang indah, yang baik dalam kehidupan kami. Dikala kami berada dalam keadaan suka, dalam keadaan susah, Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Dalam kami lemah, dalam kami sakit, Engkau datang untuk memulihkan hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kerana kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan pujian menyembah di dalam tangan-Mu. Jangan diperbawahan, jangan dapat dibawa. Jangan menyenangkan hati-Mu dan dapat mengagungkan nama-Mu di bumi dan di syurga. Terpujilah Engkau Bapa. Kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Berbicara Tuhan melalui hamba. Terima kasih Bapa. Dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom semua. Terima kasih buat tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dikuatkan dan dihiburkan pada hari ini. Nah, tiba masanya kita dalam pengumuman. Yang pertama, semua dalam zon 3 ini diwajibkan ataupun digalakkan untuk mengikuti ibadah secara alam maya, karena kita belum ada pengumuman untuk boleh beribadah di gereja. Jadi kita berharap supaya setiap ahli keluarga berada di rumah dan bersama-sama beribadah secara alam maya pada hari Ahad. Yang kedua, kita juga memberi pemberian kita, persembahan kita, persepuluhan kita kepada pusat dengan memasukkan di bank melalui nomor account yang tertera dalam screen TV Anda. Itu bagi yang di bandar. Manakala pula yang di kampung, gereja yang di luar bandar, yang jauh dari bank, hendaklah kita serahkan kepada bendahari gereja ataupun gembala sidang untuk dikemaskinikan account gereja masing-masing. Yang ketiga, kita ada renungan setiap hari Senin sampai Sabtu, dan digalakkan semua jemaat supaya dapat membaca setiap pagi, merenungkan supaya dikuatkan agar kita tidak lemah sepanjang PKP ini, karena PKP ini dilanjutkan lagi sampai 4 Februari 2021. Sekian pengumuman pada pagi hari ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada satu pesanan Tuhan yang sangat memberi kita kekuatan dan memberkati kita dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online. Dimanapun juga kamu berada, saya percaya kamu diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus menyertai kamu. Saya bersyukur hari ini karena saya diberi kesempatan untuk mengungsikan kesaksian. Dan semuanya berawal dari saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya percaya setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, masing-masing mereka dipanggil di dalam pelayanan yang berbeza. Apalagi di dalam keadaan kita pada saat ini, ada begitu ramai orang yang takut untuk melayani karena kita dibatasi oleh jarak dan juga tempat di mana kita tidak dibenarkan untuk pergi melayani. Tetapi saya percaya Tuhan yang penuh hikmat kebijaksanaan
Dia punya berbagai cara untuk memberikan anak-anaknya cara untuk melayani. Walaupun hanya di dalam talian saja, berkat Tuhan tetap sama. Nah, saya pada awal PKP, saya sangat risau untuk pergi melayani. Tetapi ketika para hamba Tuhan di gereja pusat kita memberi saran untuk melayani, di mana kita harus mematuhi SOP dari kerajaan dan juga aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja pusat kita, saya mulai punya keberanian untuk melayani. Nah, ada juga beberapa yang takut untuk melayani ketika ini. Saya sendiri juga takut pada awalnya, tetapi saya serahkan kepada Tuhan. Karena setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, masing-masing mereka diberi cabaran untuk melayani. Masing-masing mereka ada cabaran di dalam pelayanan. Nah, pada waktu ini juga adalah cabaran yang pertama di dalam dunia, yaitu di mana kita tidak dapat bersemuka dengan keluarga kita, tidak dapat berjabat tangan, rekan-rekan kita juga. Itu sangat terbatas, tidak seperti yang biasa. Jadi bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan di dalam diri kita untuk melayani. Nah, saya sendiri, saya sangat bergantung kepada Tuhan di dalam hal ini. Jadi saya memutuskan untuk terus menyerahkan kepada Tuhan, apapun juga keadaan, apapun juga situasi. Saya sangat perlukan campur tangan Tuhan di dalam pelayanan ini. Jadi saya harap supaya kita semua yang sudah menerima Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, jangan takut, tetapi gunakanlah hikmat kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk terus melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam dan salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini sebab diberi kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama di dalam kebaktian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita di dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Mari Engkau jamah setiap hati kami. Kami ingin menikmati kebenaran firman-Mu, kekudusan firman-Mu yang boleh mengubah seluruh hidup kami oleh karena kuasa-Mu di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Hari ini kita belajar di dalam kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Dan saya akan baca di dalam ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang keempat. Dan kemudian kamu boleh baca yang seterusnya. Mari saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Nineve, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Nineve, sesuai dengan firman Allah. Nineve adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Dalam pembacaan sebentar tadi, ini adalah berbicara tentang panggilan Yunus yang kedua kali. Kita tahu panggilan yang pertama, Yunus cuma melarikan diri.
untuk jauh di hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis agar dalam hatinya mungkin dia jauh di hadapan Tuhan. Tetapi kita tahu panggilan Tuhan itu adalah muktamad. Panggilan Tuhan itu adalah sesuai untuk setiap anak-anak Tuhan dan tidak akan pergi kemana-mana lagi. Seperti mana yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24 berkata, ia juga memanggil kamu yang setia. Atau ia juga yang memanggil kita yang adalah setia. Bermaksud tidak ada kesudahan. Allah tetap memanggil kita bila kita sudah masuk di dalam pelayanannya. Nah, kali ini atau panggilan Yunus yang kedua kali dia berketetapan untuk tidak melari jauh di hadapan Tuhan. Dia bersiap. Dalam ayat yang ketiga, dia bersiap lalu pergi ke kota Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya dan yakin Yunus sudah mempersiapkan dirinya sesuai dengan firman Tuhan seperti mana yang dikatakan dalam Yesaya 6 ayat 8. Mungkin Yunus berkata, Tuhan inilah aku, utuslah aku. Di dalam 2 Tesalonika 4 ayat 2, mungkin Yunus berkata, karena mungkin ini adalah tempat yang menakutkan. Aku siap sedia, baik atau tidak baik waktunya Tuhan. Itulah Yunus. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita semua terpanggil di dalam hal yang sama seperti Yunus alami. Ada mungkin di antara kita yang berkali-kali menolak panggilan Tuhan. Tapi akhirnya masuk di dalam panggilan Tuhan. Karena apa? Panggilan Tuhan itu setia kepada kita. Dia tidak akan lari kemana. Tidak seperti panggilan manusia dengan manusia. Dia sebentar dan hilang. Nah, kita melihat dalam semuanya ini Yunus dipersiapkan. Dalam ayat yang keempat, lalu mulailah Yunus berjalan menuju ke kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, kita ini adalah utusan-utusan Allah. Itulah yang dipegang oleh Yunus. Dia adalah utusan Allah yang pernah menolaknya, tetapi kali ini tidak. Kita mungkin berkata, aku adalah utusan Allah. Dan dulu saya menolak, hari ini tidak menolak. Walaupun keadaan sekarang adalah sukar, seperti keadaan yang kita alami sekarang ini. Dari tahun yang lepas sampai tahun ini, kita ditakutkan dengan COVID-19. Perperangan yang luar biasa kita alami sekarang. Kalau kita tidak dipersiapkan seperti Yunus, kita akan gagal. Nah, pada waktu itu Yunus dengan berani mulai pergi ke kota Niniwe dan masuk di kota itu dengan berani, oleh karena dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Masuk di tempat itu dan mulai mencari tempat yang sesuai. Mungkin tempat yang ramai. Dan disitulah dia berjalan dan mengambil tempat. Lalu berkata, hai orang-orang Niniwe yang pembuat kejahatan dan kekerasan. Sekali lagi kukatakan mungkin begitu. Hai orang-orang Niniwe yang pembuat kejahatan dan kekerasan. Kejahatanmu telah sampai kepada Allah. Semua orang tersentak. Siapa orang ini? Lalu sebelum orang itu berkata apa-apa, Yunus sekali lagi menambah perkataannya. Tanggalkanlah, buangkanlah kejahatanmu dan bertobatlah. Lalu orang melihat dia. Semua orang terdiam. Dengarkan firman Allah ini yang diberitahukan kepadaku. Allah berfirman, 40 hari lagi akan kutunggang tembalikan bandar Niniwe ini. Kuasa Allah bekerja pada waktu itu. Kuasa Allah melawat setiap orang yang ada di tempat itu. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita rindu lawatan kuasa Allah. Kita rindu keberanian yang ada pada Yunus. Tempat yang jahat,
tempat yang penuh dengan kekerasan, berani masuk di tempat ini. Kuasa Allah bekerja lewat Yunus. Ini yang kita mau. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus. Sekali lagi saya singgung apa yang kita rasakan sekarang ini. Sebenarnya sekarang keadaan dunia luar biasa masalahnya. Kita sedang berperang. Namun peperangan bukan seperti peperangan negara atau negara yang lain. Yang boleh dilihat dengan senjata-senjatanya yang luar biasa. Tetapi peperangan kita adalah peperangan yang tidak boleh dilihat. Yaitu pandemi COVID-19. Ini yang kita lihat. Yang punya masalah besar. Sehingga membuatkan semua orang ketakutan. Semua orang serba salah melakukan segala sesuatu. Kita terkurung, tidak dapat melakukan apa-apa. Namun ada satu hal yang kita belajar di tempat ini. Tuhan Yesus sedang mengajar kita melihat sejauh manakah persekutuan kita dengan Dia. Ini adalah waktu-waktu terakhir Tuhan buat kita. Harus kita sadari bahwa sebahagian daripada janji Tuhan untuk kedatangan kedua kali ialah Dia berkata demikian. Biarlah setelah firman Tuhan ini diberitakan ke seluruh dunia, barulah kedatangan Tuhan itu dia datang. Dan sebenarnya hari ini satu hal yang sangat jelas buat kita, firman Tuhan tidak terkurung lagi di rumah. Firman Tuhan tidak terkurung lagi di gereja. Firman Tuhan sudah ada di alam maya, di WhatsApp, di Google, di YouTube, semuanya sudah ada. Jadi tidak ada kemungkinan atau tidak ada lagi yang menyebabkan firman Tuhan ini terbatas didengar oleh seluruh dunia. Dengan kata lain, mungkinkah tidak ada tempat lagi yang tidak didengar oleh firman Tuhan? Itu sebabnya kita ada kerinduan seperti Yunus. Kita rindu kuasa Allah bekerja di dalam gereja kita masing-masing. Kuasa Allah bekerja di kampung kita. Kuasa Allah bekerja di dalam daerah kita. Kuasa Allah bekerja di dalam kota. Kuasa Allah bekerja di dalam negeri atau di Malaysia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Ini yang kita rindu seperti mana Yunus ini. Di dalam ayat yang kelima, sekali lagi kita melihat kejadian yang luar biasa. Di mana kalau kita lihat di situ, satu demi satu orang-orang di Nineveh itu percaya kepada Allah sekali lagi. Satu demi satu dari dewasa ke kanak-kanak kembali kepada Allah. Luar biasa. Ini kerinduan kita. Sejak COVID-19 berlaku dari tahun yang lepas sampai sekarang, saya mulai melihat anak-anak Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan sudah longgar. Persekutuan dengan Tuhan berbeza dengan satu ketika. Jadi kita melihat di sini, biarkan apa yang terjadi di Nineveh terjadi di dalam gereja kita di zaman kita sekarang ini, supaya semua dewasa kanak-kanak kembali kepada Yesus. Oleh karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Dan kita melihat di situ apa yang dikatakan oleh orang-orang di tempat itu adalah benar adanya. Sampai satu ketika raja di Nineveh pada ketika itu berkata, mulai hari ini kita berpuasa. Dan sebelumnya raja itu turun takhta, dia berkabung dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan memberitahukan kepada pembesar, mulai hari ini kita berpuasa dari dewasa, kanak-kanak, dan semua binatang ternakan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jemaat Tuhan yang dikasihi, satu beban yang luar biasa. Satu perkara yang luar biasa yang harus kita pikirkan sampai sekarang ini. Ada lagikah anak-anak Tuhan? Ada lagikah jemaat yang berpuasa penuh sampai sekarang ini? Tentu sekali ada, tetapi ramai lagi jemaat Tuhan yang berpuasa untuk puasa penuh. Sebab dengan hal ini kuasa Allah dinyatakan. Dengan hal ini kita dapat bersekutu dengan Tuhan dengan lebih intim lagi bila kita berpuasa. Ada kerinduan buat kita.
Satu hal yang kita belajar lagi di dalam firman Tuhan di dalam ayat yang kelima ini, di mana dia berkata kepada semua anak-anak Tuhan di tempat itu, hari ini kita mengambil satu tekad. Kita berseru dengan Tuhan lebih kuat lagi, lebih sungguh. Supaya kekerasan hati kita dicabut satu demi satu. Hal yang membuatkan kita membuat kejahatan buat kita dicabut demi satu dalam setiap pribadi kita. Itulah yang terjadi dengan anak-anak atau orang-orang di Nineve. Jamaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus. Hal ini sangat penting kita belajar. Dalam pada kita berpuasa, ada sasaran dia. Bila mana kita berpuasa, kita ada tujuan tertentu. Kita melihat bahwa Allah itu bekerja bila kita berpuasa dengan ada sasaran. Kita memanjat segala doa. Dan sebenarnya Allah melihat di dalam hati kita. Apa yang kita minta itu, adakah itu kita lakukan atau tidak? Apakah itu kita boleh jalani atau tidak? Di Nineve karena mereka dapat melakukannya. Lalu ayat yang ke-10 berkata, Allah melihat perbuatan mereka itu. Nah, Allah melihat perbuatan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan setiap hari. Itu yang dilakukan di situ. Dan apa yang berlaku selepas itu, dia melihat orang-orang di Nineve satu demi satu, dari dewasa, kanak-kanak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menanggalkan perbuatan jahat mereka. Meninggalkan perbuatan jahat mereka. Dan mereka menanggalkan semua kekerasan hati mereka. Dan mereka berseru dengan Tuhan dengan jelas. Ampuni kami Tuhan. Selama ini kami sudah berdosa kepadamu. Selama ini kami sudah jauh di hadapan-Mu. Allah melihat kesungguhan hati mereka. Inilah yang Allah mau dalam setiap hati kita. Allah mau supaya kita sungguh-sungguh memberikan apa yang di dalam hati kita. Tahukah saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, saat ini kita belajar satu perkara. Saya belajar satu perkara sebenarnya. Dalam keadaan kita terkurung di rumah, mungkinkah kita kembali kepada keluarga kita untuk melayani? Ada baiknya kita kembali kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Seperti mana Nuh melayani keluarga dia. Ingat lagi ketika bah melanda, Nuh, istri dia, dan 3 orang anak dia, dan menantu-menantunya. Sangat penting kita melihat keluarga kita. Sangat penting kita membawa keluarga kita. Karena itu adalah pemberian Tuhan yang diberikan buat kita, yang dipelihara harusnya. Nah, hari ini kita belajar beberapa perkara yang luar biasa dengan Yunus. Dan akhirnya kita melihat di dalam orang-orang Nineve ini, Allah melihat apa yang mereka lakukan. Dan Allah menyesal atas rancangannya. Sehingga Allah menyesal, saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus. Apakah kita tidak rindu Allah menyesal dalam diri kita? Karena kita sudah kembali kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Apakah kita tidak bersyukur kalau Allah menyesal atas pemberkatan yang Allah berikan buat kita? Allah membatalkan semua rancangan ke atas negeri atau bandar Nineve, kota Nineve. Jemaat Tuhan yang dikasih dalam nama Yesus, kalau Allah membatalkan rancangannya ke atas setiap negeri yang kita alami di Malaysia ini, alangkah baiknya COVID-19 akan ditiadakan kalau Allah membatalkan semuanya. Kita melihat semua yang terjadi, kita melihat semua tidak mustahil buat Allah. Mari kita lihat supaya kuasa Allah nyata ada di dalam keluarga kita, ada di dalam gereja-gereja Tuhan, ada di dalam daerah-daerah
kota-kota dan di dalam negeri milik Sabah dan negara Malaysia. Nah, dan akhirnya mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan keluarga kita, mempersembahkan gereja Tuhan, mempersembahkan semua jemaat Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan memberkati, pasti Tuhan menjauhkan kita dari segala malapetaka, pasti Tuhan melindungi kita, dan pasti Tuhan menyelamatkan kita walaupun di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang kami sudah belajar bersama. Kami percaya dan yakin firman-Mu terus bekerja dalam diri kami saat ini sampai selama-lamanya, sehingga menjadi makanan rohani buat kami yang membuatkan kami terus percaya kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya.